Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayat limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada seri webinar pada malam hari ini. Shalawat iring salam kita haturkan kepada Baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kegiatan webinar pada sore hari ini dan mungkin di beberapa waktu sudah malam hari, marilah kita membaca basmalah bersama-sama demi kelancaran kegiatan webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu dan Bapak boleh menyalakan kameranya dan duduk dengan tenang. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, kita akan perkenalan dulu kepada speaker kita malam hari ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Yahya selaku Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Timur dari Kota Samarinda. Lalu ada Bapak Muhammad Agung Pratama dari Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pemateri berikutnya ada Bu Nisa Hairunisa Arumsari dari Kalimantan Timur. Lalu selanjutnya ada Prof. Wisum Taki dari Provinsi Maluku Utara. Dan selanjutnya saya sendiri selaku moderator Indriati Siti Salama dari Provinsi Jawa Barat. Mungkin untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari keynote speaker kita, Bapak Muhammad Yahya. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, Bapak Ibu, kita semua bisa mengikuti kegiatan berbagi praktek baik bersama rekan-rekan guru hebat kita dari sahabat teknologi. Ada Pak Agung Pratomo dari Kalimantan Selatan, juga ada Ibu Hairunisa Arumsari dari Kalimantan Timur, juga ada Pak Dewi Sumpaki dari Maluku Utara, dan Ibu Indriani Siti Salamah dari Jawa Barat selaku MC. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa kegiatan berbagi yang dilakukan oleh rekan-rekan
dari sahabat teknologi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pembatik atau BIMTEK pembatik pembelajaran berbasis TIK, sebuah program bimbingan teknis peningkatan TIK dari Kemendikbudristek yang diadakan setiap tahun sejak tahun 2017. Nah, di level 4 ini salah satu hal yang dilakukan adalah berbagi praktek baik yang dengan apa-apa yang sudah pernah mereka lakukan di level 3. Level 3 adalah level kreasi, berkreasi dengan bahan ajar. Yang sebelumnya tentunya harus dilalui level 2, yaitu level implementasi, bagaimana penerapan teknologi pembelajaran di kelas. Dan level yang paling mendasar adalah literasi, yaitu kita memahami bagaimana konsep teknologi kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran, agar pembelajaran kita lebih menarik, tidak membosankan, dan tentunya lebih berkualitas. Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan pembatik ini bukan ranahnya guru TIK ya, tetapi semua guru lintas jenjang, lintas mapel. Yang mana kegiatan pembatik itu mengadopsi kurikulum dari UNESCO bahwa kompetensi digital seorang guru dibagi menjadi beberapa klaster. Yang tadi saya sebutkan ada klaster literasi, adalah klaster implementasi, ada klaster kreasi, dan berbagi. Dikatakan klaster literasi tatkala Bapak Ibu mengetahui banyak hal tentang teknologi pembelajaran, tetapi kenyataan di kelas masih menggunakan cara-cara tradisional, mungkin hanya dengan buku teks dan papan tulis saja. Padahal yang bersangkutan memahami atau mengetahui banyak tool-tool yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu dikatakan level implementasi, Bapak Ibu mampu menerapkan di dalam proses pembelajaran di kelas, mengajar di kelas dengan memanfaatkan tool-tool yang ada. Dan kegiatan seperti itu di pembatik level 2, Bapak Ibu harus kirim sebagai bukti karya. Dan ketika Bapak Ibu mampu membuat karya dalam bentuk bahan ajar digital, apakah itu video, multimedia pembelajaran edukasi, game edukasi, MPI, atau audio, maka Bapak Ibu masuk dalam ranah kreator atau kreasi. Dan kreasi-kreasi tersebut terus dikembangkan sehingga Bapak Ibu mampu berbagi dengan rekan-rekan sejawat, baik itu di internal sekolah, luar sekolah, maupun komunitas-komunitas belajar. Semoga melalui kegiatan berbagi praktek baik ini bisa memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman bagi kita semua. Selamat berbagi praktek baik. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yahya atas sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar pada malam hari ini. Coba saya ingin izin, kita sudah ada dari provinsi mana aja nih? Boleh tinggalkan kolom komentar. Apakah ada yang dari Jawa Barat juga? Coba berikan reaction-nya. Mungkin kalau di Jawa Barat ini tanggung karena memang sedang azan maghrib gitu ya. Karena kita ini berempat ini termasuk dalam tim mungkin ya Bapak. Jadi kita ceritanya jadi tim santap sate gitu. Sahabat teknologinya antar provinsi, lintas provinsi seperti itu. Ada yang dari Kalimantan, lalu Maluku, serta Jawa Barat. Oke, Jabar hadir.
Kaltim hadir, Balikpapan hadir. Oke, terima kasih. Baik, Muara Jawa, Kaltim juga hadir, Jabar hadir juga. Masya Allah, meskipun maghrib-maghrib begini ya. Gitu. Lalu untuk kegiatan berikutnya, supaya tidak berlama-lama ya Bapak, izin saya langsung mulai kepada paparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Agung. Jadi Bapak Agung ini adalah guru SD di Kalimantan Selatan dan kebetulan kami berempat ini adalah kita berbeda-beda jenjang. Bu Nisa itu guru SMA, lalu Pak Agung itu guru SD, Pak Deswis itu guru SMP, dan saya sendiri guru SLB. Nah, ingin tahu cerita praktik baiknya, maka kita mulai pada acara pertama. Paparan materi apa Pak Agung sudah siap? Bagaimana Pak Agung? Pak Agung, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Wah, Serang Banten juga hadir. Pak Agung, suaranya masih terlalu kecil. Terlalu kecil. Kalau Ya. ini sudah? Nah, sudah. Oke, aman. Berarti harus lebih dekat nih. Iya, oke. Sudah siap Pak Agung? Sudah. Waktu dan tempat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yahya dari Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati juga Ibu Khairunisa Arumsari, sahabat teknologi dari Provinsi Kalimantan Timur. Rekan saya hari ini ada Ibu Indriati Siti Salama dari sahabat teknologi Provinsi Jawa Barat dan Pak Deswis Sumtaki dari sahabat teknologi Maluku Utara. Serta Bapak Ibu sahabat belajar pada malam hari ini, semoga bisa semangat dan bisa mendengarkan dengan baik pada berbagi praktik baik pada malam hari ini. Nah, pertama izinkan saya share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu? Sudah. Nah, pada malam hari ini saya akan berbagi praktik baik dengan judul Pixel. Apa sih itu Pixel? Pixel adalah pembelajaran inovatif, kreatif, dan seru berbasis teknologi. Nah, sebelum itu, mari kita berkenalan dulu. Profil saya adalah saya dari seorang guru SD di SDN Banua-Lawas, Kecamatan Klumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Tempat kerja saya ini lumayan jauh dari pusat kota. Kalau ingin ke pusat kota itu harus menggunakan dua alat transportasi. Yang pertama transportasi darat, yang kedua menggunakan transportasi air. Jadi yang pertama kita misalnya menggunakan sepeda motor dan harus menyeberang ke pulaunya atau ke kotanya itu menggunakan kapal feri. Jadi lumayan jauh dari pusat kota. Nah, saya tergabung di kepengurusan KKG pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Saya juga tergabung di tim belajar ID Kabupaten Kota Baru. Saya juga memiliki sertifikat Google Certified Educator Level 2, which is School Trainer. Dan yang terakhir saya baru mendapat gelar sahabat teknologi Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah dari mengikuti pembatik dari level 1 sampai level 4 dan lolos ke 30 besar ini. Nah, jika ingin menghubungi saya bisa melalui WhatsApp atau Instagram saya. Baik, langsung saja. Nah, latar belakang yang melatar belakangi ini saya sejak lulus kuliah tahun 2015 sampai saya diterima menjadi CPNS guru ini, saya tidak pernah bekerja sebagai guru atau bekerja di lingkungan pendidikan. Saya bekerja di luar itu. Makanya pada saat saya tahun 2019 itu, pada saat 2019 itu saya bingung cara mengajar yang baik itu di gimana. Karena saya tidak pernah
bekerja di lingkup pendidikan setelah saya lulus kuliah. Cara pembelajaran saya sangat konvensional, yaitu berpusat pada guru, di mana peran guru mengendalikan atas kebanyakan penyajian pembelajaran atau metode ceramah. Setelah ceramah, tugas, setelah itu ulangan misalnya atau latihan. Itu yang saya lakukan. Maka dari itu siswa merasa bosan. Nah, jadi siswa sekarang itu harus memiliki keterampilan abad 21, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau kontekstual. Juga harus memiliki kompetensi 4C. Apa sih 4C itu? Yang pertama ada critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua ada creativity atau kreativitas. Yang ketiga ada collaboration atau kolaborasi. Yang ketiga ada communication atau komunikasi. Nah, selanjutnya juga yang melatar belakanginya adalah gadget membuat durasi fokus siswa semakin singkat. Nah, karena gadget tadi, apakah siswa kita dapat fokus dalam pembelajaran di kelas? Di era kita sekarang ini, perkembangan teknologi yang sangat pesat, fokus belajar peserta didik itu menjadi sangat singkat karena adanya gadget. Walaupun tidak semuanya peserta didik kita memiliki gadget, tetapi pengalaman yang saya temui, walaupun mereka tidak memiliki gadget, mereka juga melek teknologi dan hal-hal viral dengan melihat dari gadget temannya melalui televisi ataupun dengan media lain. Pada saat pembelajaran saja tidak jarang saya mendengar peserta didik menyebutkan aplikasi TikTok atau sosial media Instagram misalkan. Ketika saya bercerita, contoh misalkan saya bercerita tentang banjir atau tentang presiden misalkan, oh iya Pak, saya kemarin juga melihatnya di TikTok. Nah, sekarang itu informasi apa saja sangat mudah untuk ditemukan. Pada saat istirahat saja misalkan anak-anak itu peserta didik itu sekarang bicaranya bukan lagi masalah pembelajaran, tapi biasanya membicarakan tentang game. Misalkan, ayo mabar, ayo kita bermain Mobile Legends kalau sudah pulang. Itu sangat miris kalau kita melihatnya. Nah, maka dari itu saya berpikir bagaimana caranya agar siswa mulai tertarik lagi ke dunia pembelajaran. Yaitu saya berinovasi dengan menggunakan teknologi pada pembelajaran saya. Yaitu salah satunya menggunakan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif. Nah, di level 2 saya melaksanakan pembelajaran dengan metode problem based learning atau berbasis masalah sesuai dengan kriteria 4C tadi. Dan saya menggunakan model pembelajaran game based learning. Game based learning itu apa? Game based learning itu dalam bahasa Indonesia adalah pembelajaran berbasis permainan. Sebuah metode pembelajaran yang menggunakan permainan atau game sebagai alat untuk mengajarkan materi pembelajaran. Dengan menggabungkan kesenangan bermain game dengan proses belajar, metode ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman siswa terhadap materi yang kita ajarkan. Jadi mereka tidak merasa bosan pada saat kita belajar. Mereka merasa seru karena sambil bermain pembelajarannya. Jadi sambil bermain mereka juga mendapat ilmu pengetahuan. Nah, pada saat pelaksanaannya saya pertama adalah melaksanakan asesmen awal. Yang kedua melaksanakan pembelajaran dengan diskusi dan game based learning. Yang ketiga menggunakan media pembelajaran. Nah, pada saat saya menggunakan media pembelajaran itu saya menggunakan teknologi Google Site. Jadi anak-anak itu sudah saya berikan Chromebook masing-masing satu. Chromebook ini saya manfaatkan karena saya juga sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi Chromebook itu saya manfaatkan dengan baik. Tidak hanya digunakan pada saat ANBK saja. Nah, itu yang sering saya temukan. ANBK digunakan pada saat selesai ANBK, Chromebook itu disimpan lagi dalam lemari. Nah, kalau saya menggunakannya hampir setiap hari karena siswa lebih semangat jika belajar menggunakan Chromebook tadi. Nah, yang pertama saya gunakan adalah Google Site. Di dalam Google Site itu ada materinya, bahan bacaan, ada video pembelajaran, juga ada asesmen. Asesmennya di dalam adalah menggunakan quizzes. Jadi tergabung beberapa platform di dalam Google Site saya tadi. Nah, setelah saya melakukan pembelajaran, maka yang terakhir adalah melaksanakan refleksi. Jadi Bapak Ibu yang ingin melihat Google Site saya,
itu bisa di-scan melalui layar. Nah, selanjutnya, jika ingin juga melihat modul ajarnya itu bisa di-scan. Ini adalah contoh modul ajar yang saya buat. Nah, ini adalah video pembelajarannya. Kita saksikan sebentar. Nah, di sini kita akan menonton video pembelajaran dulu. Silakan diperhatikan dulu ya. Gaya gesek terjadi saat dua benda bersentuhan. Nah, jadi bendanya bersentuhan. Ketika misalnya kaki kalian menyentuh lantai, itu artinya ada gaya gesek. Semakin kasar permukaannya, semakin besar juga gaya geseknya. Dan benda sulit bergerak. Nah, Bapak akan mulai gamenya. Gaya gesek selalu menghambat gerak benda. Nah, gaya gesek itu benar atau salah? Menghambat gerak benda. Nah, jadi banyak yang mengangkat warna merah. Jadi Bapak di sini akan mengklik jawaban benar. Ya, benar. Tepuk tangan dulu. Nah, di dalam situs itu kalian bisa melihat ada materi, ada asesmen dan lain-lain. Nah, silakan klik materi dulu. Buka dulu materinya. Satu-satu dulu. Yang pertama satu-satu, yang keduanya. Nah, di sini koin, di sini amplas. Nah, di amplas ini bisa lancar atau tidak jalannya? Coba sejak kilo sama tarif. Coba ya. Nah, coba kalian sebutkan stop. Di saat kalian sebut stop, maka akan Bapak turunkan capitnya. Nah, Bapak akan pilih kelompok siapakah yang akan maju. Nah, kelompok ini maju. Kami dari kelompok izin ingin mempresentasikan hasil eksperimen yang kami lakukan tadi, yaitu benda yang diseluncurkan dan permukaan yang dicoba kertas minyak. Hasil pengamatan lancar. Benda yang diseluncurkan uang logam dan permukaan amplas. Hasil pengamatan lambat jalan. Setelah melakukan percobaan meluncurkan uang logam di permukaan amplas dan kertas minyak, kami mendapatkan hasil yang meluncurkannya lebih cepat, yaitu kertas minyak. Artinya kalian semua mempunyai predikat, ada yang paling komunikatif, paling disiplin, dan paling kreatif. Nah, kelompok kasar ini mendapat komunikatif. Nah, kelompok halus mendapat paling disiplin. Kelompok licin mendapat paling kreatif. Nah, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Bagus hari ini belajarnya. Nah, silakan duduk kembali. Nah, jangan melihat jawaban temannya. Percaya aja pada diri sendiri untuk menjawab soal. Karena di situ kalian akan tahu kemampuan kalian. Kalau kalian masih melihat temannya, artinya kalian sudah percaya diri pada pembelajaran hari ini. Nah, kalau kalian bisa menjawab sendiri, hasilnya bagus, pasti akan memuaskan kalian juga. Baik Bapak Ibu, itu sedikit cuplikan tentang pembelajaran saya mengimplementasikan. Ada Google Site, ada Wordwall, ada Quizzes, dan ada video pembelajaran. Nah, kalau di level 3 saya menggunakan media pembelajaran interaktif yang saya buat menggunakan Articulate Storyline 3. Sama seperti pembelajaran tadi, saya menggunakan yang pertama asesmen awal, melaksanakan pembelajaran dengan diskusi dan game-based learning. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, jadi menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, karena di tempat saya juga jaringan itu kadang lancar, kadang tidak. Untungnya Articulate Storyline yang saya buat MPI yang dari Articulate Storyline tadi itu bisa digunakan secara offline.
Jadi misalkan sedang gangguan jaringan itu bisa kita gunakan. Dan bahkan Articulate Storyline tadi, MPI-nya tadi itu bisa diinstal langsung melalui Android. Jadi bisa dengan ekstensi APK diinstal di Android. Jadi kadang-kadang saya juga pada saat pembelajaran atau diskusi WhatsApp di rumah itu sudah mulai tidak kondusif, peserta didik banyak yang bercanda. Kadang-kadang saya juga memberikan game-game atau link game edukasi seperti multimedia pembelajaran ini saya berikan kepada siswa di grup. Yuk anak-anak mari kita belajar. Misalkan saya kasih link yang saya dapatkan. Nah jadi MPI ini selain kita buat sendiri juga bisa kita dapatkan melalui PMM dari hasil karya teman-teman. Bisa juga kita dapatkan dari rumah belajar. Bisa juga kita dapatkan dari kawan animasi yang dikembangkan oleh BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sini saya menggunakan dua media, yaitu menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dan Wordwall. Nah, setelah itu juga sama, menggunakan setelah pembelajaran juga akan saya adakan refleksi. Nah, ini cuplikan juga sedikit pada saat siswa menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Ini saya ambil videonya saat saya menjadi guru tamu. Jadi pada saat saya berbagi praktik baik juga ke sekolah sekitar lingkungan tempat saya juga diminta untuk menjadi guru tamu. Jadi saya mengajar di sekolah lingkungan sekitar saya tadi. Jadi bukan di sekolah saya sendiri. Sekarang Bapak ingin mengadakan permainan dulu, masih berdiri kita, masih berdiri. Namanya permainan konsentrasi. Ingat, permainannya konsen. Kalau tidak konsen bau. Nah, berarti kalau tidak konsen bau berarti. Nah, sekarang goyang, 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 stop. Goyang, 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 stop. Stop, stop. Banyak yang goyang. Nah, udah. Silakan duduk. Nah, ingat kesepakatan kelas di sini. Bapak ingin membacakan kesepakatan kelas. Nah, yang pertama kalian datang tepat waktu. Alhamdulillah tadi sudah datang tepat waktu. Ada yang tahu nggak apa itu habitat? Tempat tinggal. Wah, bagus, banyak yang tahu nih. Sudah. Sekarang kita nonton dulu video pembelajaran. Nah, sekarang Bapak akan mengadakan kuis nih. Kita permainan lagi. Permainannya dengan menggunakan kartu merah dan kuning. Sudah siap? Nah, sekarang Bapak akan mulai. Nah, semua hewan bisa hidup di semua jenis habitat. Benar atau salah? Angkat. Nah, jangan diganti lagi. Angkat semua dulu, angkat semua dulu. Ada yang menjawab merah, ada yang jawab benar, ada yang jawab kuning. Bapak akan mencoba jawaban yang salah atau yang warna kuning. Jawabannya adalah kuning. Nah, itu bebas, boleh. Nah, itu boleh bebas, pilih yang mana, boleh darat, air, darat, air. Titik yang hijau tuh, panah-panah yang hijau. Ketiganya bisa dipicik, boleh bebas. Silakan dibuka dulu. Kalau sudah kirim. Oke, atau yang hijau.
pembelajaran hari ini seru atau tidak? Mau lagi atau tidak belajar ini? Nah, sampai sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya implementasikan dengan multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan tugas saya pada saat level 3. Nah, jadi apa sih manfaatnya saya menggunakan pembelajaran dengan Pixel tadi? Nah, jadi yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi dengan elemen visual, audio, dan interaktif tadi membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep. Jadi berbasis masalah tadi mereka juga merasakan sendiri atau melakukan eksperimen sendiri. Akhirnya mereka lebih paham dalam konsepnya. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Jadi penggunaan berbagai media seperti gambar, animasi, video dapat membantu siswa mengingat informasi yang lebih lama. Yang keempat ada meningkatkan keterampilan sosial. Jadi siswa belajar berkolaborasi dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Yang kelima, membuat pembelajaran lebih efektif. Jadi membuat pembelajaran lebih variatif juga menggunakan MPI dapat mengatasi kebosanan siswa. Yang terakhir adalah intinya adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jadi hasil yang saya rasakan adalah waktu saya menggunakan pembelajaran konvensional itu rata-rata pembelajaran atau nilai hasil belajar siswa itu 60, bahkan lebih rendah daripada ini. Nah, setelah saya menggunakan Pixel tadi, pembelajaran yang seru tadi, hasilnya meningkat drastis, jadi menjadi 80. Nah, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi saya izin share screen sekali lagi untuk memperlihatkan MPI yang saya buat. Terlihat tuh. Di sini ada halaman awal, itu untuk mengisi halaman login. Nah, di dalam multimedia pembelajaran ini terdapat materi, terdapat video pembelajaran, ada kuis atau asesmennya, dan terakhir ada game. Nah, di sini ada tombol-tombol, ada navigasi, ada tujuan pembelajaran dan lain-lain, termasuk daftar pustakanya, dan ada pembuatnya di sini. Nah, pertama adalah kita melihat materinya. Di sini ada narasi habitat itu apa sih? Selanjutnya, habitat terbagi di 3, ada darat, air, dan dua alam, darat, air. Nah, misalkan di sini darat, ada contoh hewannya, jadi ada pengertian, juga ada gambar-gambarnya. Jadi gajah habitatnya di hutan dan sabana. Ini singa habitatnya di padang rumput dan sabana. Kalau di air juga ada narasinya, juga ada jenis-jenis hewan yang ada di air. Dari air juga itu. Jadi dari yang hidup di dua alam ada katak, habitatnya di rawa, danau, dan hutan. Nah, ada penyu, danil, dan buaya. Nah, setelah itu ada video pembelajaran. Video pembelajaran di sini juga saya buat sendiri. Pernahkah kalian bertanya-tanya di mana saja hewan-hewan di sekitar kita hidup? Apakah mereka semua hanya hidup di darat atau ada yang bisa hidup di dua tempat sekaligus? Yuk kita cari tahu. Habitat. Yang selanjutnya ada kuis. Di sini atau penilaian pemahaman siswa. Ini asal saya jawab aja.
ini ada drag and drop atau menyatukan. Nah, jadi di sini ada nilainya, nilai kamu 60, KKM-nya 70, jadi kamu belum berhasil. Itu ada juga gamesnya. Games di sini sama sifatnya game drag and drop. Jadi misalnya Hutan dan Sabana ada ini ada aja. Nah, ini untuk hewan darat. Selanjutnya, ini ada jawaban belum tepat. Nah, ini ada hewan air. Hewan air. Nah, jawabanmu tepat jika benar. Jika benar, ada belum tepat. Di sini belum berhasil. Mungkin itu saja pendapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, luar biasa sekali ya paparan dari Pak Agung. Mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi dilanjut saja dulu ya sebelum ke pertanyaan. Untuk paparan berikutnya ada dari Mbak Nisa. Sudah siap? Oke, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yahya yang sudah membersamai kami pada malam hari ini, dan sahabat-sahabat teknologi saya, Pak Agung, Bu Indri, dan juga Pak Yeswis, serta Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di meeting. Izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Halo Sudah, Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini izinkan saya berbagi di sini. Saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi di sini saya mau berbagi karena ada satu kalimat yang paling saya sukai, bahwa berbagi itu bukan berarti kita yang paling mengerti, tapi dengan berbagi harapannya kita bisa saling menginspirasi. Gitu ya Bapak Ibu. Praktik baik saya kali ini terkait ada Bastian semua ceria. Wah, siapa ya Bastian itu? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu, saya Hairul Nisa Rumsari atau biasa dipanggil Bu Nisa. Saya dari SMK Negeri 3 Balikpapan. Jadi di sini saya ada dua tempat mengajar saya ya Bapak Ibu, ada SMK Negeri 3 Balikpapan dan juga SMA Negeri 1 Balikpapan. Terima kasih juga Bapak Ibu dari SMA 1 dan SMK 3 yang bergabung bersama saya malam hari ini. Kemudian di sini nih, ini dia Bastian. Jadi Bastian itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK yang interaktif. Itu adalah akronim yang saya buat ya Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya di sini coba saya mau lihat partisipasi Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK? Kita bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kalau misalnya memang sudah pernah, ketik 1. Kalau misalnya belum pernah, ketik 2. Oke, mohon partisipasinya Bapak Ibu. Wah, banyak sekali ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Pasti sebagian besar itu kita pasti pernah yang namanya menggunakan TIK. Hanya saja sudah pernah kita dokumentasiin atau belum, terus kita belum juga melihat kira-kira apakah semua platform teknologi itu bisa ya untuk digunakan semua oleh karakter beberapa anak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, agendanya di sini yang pertama adalah saya akan sharing atau membagikan praktik baik tentang Bastian tadi, pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK yang interaktif. Yang kedua, media pembelajaran yang saya gunakan. Dan yang ketiga adalah dokumentasi praktik baik saya.
Oke, di sini mengapa harus ada inovasi atau bisa saya katakan mengapa harus ada Bastian? Di sini ada STAR. Saya akan jawab dengan STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan juga refleksi. Situasi di sini adalah lebih merefleksikan diri saya dulu ya Bapak Ibu sebelum saya mengimplementasikan TIK. Jadi saya lebih introspeksi diri dulu. Kenapa ya kok motivasi pembelajarannya anak-anak tuh makin lama makin menurun? Dilihat dari tidak semangatnya mereka menyambut saya di kelas tuh sangat terlihat ya Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang mengajar di jenjang SMA dan juga SMK. Ketika kita masuk kelas kok ini vibes-nya ngantuk dan lain sebagainya itu akan terlihat sekali. Kemudian saya introspeksi kenapa ya kok anak-anak nggak semangat ya di jam saya. Oh, satu mungkin gaya belajar saya nih yang sama. Ini saya ya Bapak Ibu, saya. Gaya belajar saya yang lebih monoton. Yang cuman saya kasih oke tugas ini atau enggak saya cuma ceramah metode tradisional dan lain sebagainya. Terus yang kedua bisa juga karena sumber belajar yang saya gunakan ini tuh sama, misalnya buku teks. Di sini saya tidak mengatakan bahwa buku teks itu buruk ya Bapak Ibu, semua sumber belajar itu sama baiknya, tapi kita melihat mana yang lebih efektif atau yang membuat anak-anak lebih aktif. Dari beberapa situasi inilah yang menyebabkan pembelajaran di kelas saya itu kurang bermakna atau pemahaman di anak-anak itu kurang detail tentang materi yang saya berikan. Oke, tantangannya di sini yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Jadi kalau keterbatasan infrastruktur ini alhamdulillah di SMK tempat saya mengajar dan juga SMA tempat saya mengajar, satunya di SMA 1 udah tidak usah ditanya ya Bapak Ibu kalau persoalan WiFi. Cuman mungkin ada di sekolah saya itu gedung yang paling belakang banget di SMK 3 itu lebih ke jaringan saya aja sih, atau kadang kalau misalnya tiba-tiba kayak suka mati lampu kayak gitu, itu juga sebuah tantangan buat saya. Kemudian motivasi siswa di sini ternyata nih tidak semua anak tuh aktif atau suka dengan yang namanya TIK gitu. Ada beberapa 1 atau 2 anak itu lebih menyukai yang metode tradisional tadi. Itu juga tantangan buat saya. Kemudian di sini yang ketiga adalah waktu. Ketika kita mau mengimplementasikan TIK atau kita mau pakai yang Bastian tadi ini di dalam kelas, itu butuh persiapan sebelumnya. Seperti itu juga tantangan buat saya. Kemudian yang terakhir adalah TIK atau pengetahuan atau kecakapan saya sebagai guru berbasis TIK ini. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu ada program pembatik, saya sangat terbantu sekali dan juga sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Mungkin buat Bapak Ibu yang belum mencoba tahun ini bisa ikut mencoba di tahun depan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada yang namanya pembelajaran berdiferensi berbasis kejadian TIK atau Bastian tadi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu mungkin saya tidak usah menjelaskan karena Bapak Ibu bisa mengakses sendiri melalui PMM. Di situ banyak sekali materi-materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi di sini ternyata masih banyak nih miskonsepsi yang ada di masyarakat atau di Bapak Ibu guru. Termasuk saya Bapak Ibu, saya juga lagi PPG, mohon doanya juga. Banyak banget video-video itu banyak yang pembelajaran berdiferensiasi itu masih mengelompokkan berdasarkan ada yang kelompok kinestetik sendiri, kemudian yang kelompok auditori sendiri. Itu bukan ya Bapak Ibu. Jadi menurut panduan asesmen terbaru, pembelajaran berdiferensiasi itu bukan yang mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, itu bukan. Tetapi dalam satu kelompok itu terdiri dari beberapa peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi harapannya nih mereka bisa berkolaborasi atau saling menguatkan terkait pemecahan kasus mereka. Kemudian miskonsepsi berikutnya, apakah dalam satu pembelajaran itu harus memuat 3 diferensiasi itu? Ternyata Bapak Ibu tidak. Dalam satu pembelajaran menurut panduan asesmen terbaru, dalam satu pembelajaran itu tergantung kesiapan peserta didik. Peserta didik nih siapnya nerima apa nih? Apakah hanya diferensiasi konten saja, ataukah proses saja, ataukah produk saja, atau mungkin hanya 2, konten dan juga proses, itu dipersilahkan ya Bapak Ibu. Jadi
bukan yang sekarang lagi beredar bahwa dalam satu pembelajaran memuat dari 3 diferensiasi itu tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada yang saya gunakan pada saat implementasi Bastian ini adalah yang pertama saya gunakan yang namanya Mentimeter, kemudian di sini ada Google Classroom, kemudian ada Quizizz dan juga ada Padlet. Jadi Mentimeter ini saya gunakan ketika kita masuk kelas nih Bapak Ibu, anak-anak tuh tangganya itu ada di kelas, tapi terkadang tatapannya ke kita tuh kosong atau bahkan kemana-mana mikirin hal-hal lainnya yang ada di luar kelas. Nah, saya menggunakan asesmen diagnosis non-kognitif untuk melihat kesiapan belajar mereka dengan yang namanya Mentimeter ini. Kemudian setelah itu saya bagi berdasarkan kelompok, berdasarkan hasil asesmen mereka sebelumnya. Kemudian saya berikan tugas Google Classroom, jadi saya pakai LKPD-nya melalui link Canva. Jadi setiap kelompok saya kasih link Canva yang berbeda, yang nanti mereka langsung kerjakan di link masing-masing itu. Kemudian di sini yang terakhir setelah mereka membahas bersama nih dari berbagai sumber belajar, termasuk dari video saya juga, saya sematkan di Google Classroom dan juga di YouTube saya video pembelajaran yang sudah saya kreasikan di level 3. Kemudian mereka mengerjakan asesmen formatif secara berkelompok dengan Quizizz, tentunya dengan terintegrasi akun belajar ID. Setelah itu saya masuk ke Padlet. Jadi Padlet ini digunakan untuk refleksi pembelajaran. Oke, terkait tadi video pembelajaran saya, mungkin karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, semoga nanti kita punya kesempatan lainnya untuk membahas bagaimana saya mengintegrasikan antara Canva, Pinterest dan juga Capcut kalau kata anak Gen Z ya untuk membuat sebuah video. Jadi Canva-nya tentu Canva for Education. Ya Bapak Ibu, kemudian ini adalah sebuah video yang mengantarkan saya ke level 4 Bapak Ibu. Mungkin kita bisa ini Bapak Ibu bisa akses di YouTube saya ya Bapak Ibu. Oke, kemudian bagaimana saya mengimplementasikan Bastian tadi dalam suatu pembelajaran. Ini Bapak. Oke, yang pertama tadi saya menggunakan Mentimeter. Oke, kemudian saya berikan video stimulus. Saya berikan pertanyaan pemantik, kemudian jadi tantangan saya tadi itu ada anak-anak atau siswa-siswi kita yang masih suka banget nih ternyata yang berbasis tradisional tadi atau lebih suka baca. Nah itu saya rekomendasikan CB ya Bapak Ibu dari Kemendikbud juga resmi untuk melihat file-file atau buku-buku yang ada di CB tadi. Oke, dan saya sematkan juga video pembelajaran saya. Oke. Nah, setelah mereka diskusi kelompok, ini mereka mengerjakan asesmen formatif dengan Quizizz. Ini. Ini ya Bapak Ibu sekilas tentang implementasi Bastian saya. Oke Bapak Ibu, jadi saya juga merekomendasikan konten-konten atau referensi pembelajaran yang saya dapatkan dari PMM. Mungkin kita bisa ke PMM sebentar ya Bapak Ibu.
Oke, kelihatan ya Bapak Ibu yang saya sharekan, udah kelihatan ya Bapak Ibu. Oke, jadi di sini adalah ada PMM. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya nih banyak banget manfaat ketika kita menggunakan PMM ini. Salah satunya apa? Salah satunya ya tadi tuh saya mendapatkan sumber atau konten belajar yang berasal dari PMM ini, termasuk juga modul ajar ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu lagi tuh yang namanya WA sana, WA sini kayak lihat dong modulnya buat referensi. Jadi kita bisa langsung klik aja di sini, bisa kita cari modul ajar sosiologi. Ini nanti langsung keluar semua Bapak Ibu ya sebagai referensi kita. Jadi kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, selain itu Bu, apakah cuma modul ajar aja? Enggak, ada video, kemudian di sini ada artikel, kemudian di sini juga ada bahan ajar lainnya ya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu, di sini juga ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari PMM ini. Ini juga ada yang namanya asesmen murid Bapak Ibu. Jadi ketika nih, misal Bapak Ibu yang mengajar di jenjang SMA dan juga SMK, SD juga bisa sih, atau SMP juga bisa. Ketika anak-anak mau melaksanakan AMBK, kita bisa bantu mereka memberikan referensi dari sini. Ya, jadi untuk mengerjakan soal-soal literasi dan juga numerasi. Di sini ada beberapa fase-fasenya, Bapak Ibu tinggal dipilih saja, misal mau yang numerasi ataupun yang literasi. Misalnya kita pilih yang numerasi, kita pilih yang aljabar ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk menggunakan soal ini ya Bapak Ibu, itu juga bisa dilakukan dengan dua cara. Mau online yang langsung dikerjakan oleh anak-anak, tapi dengan syarat linknya itu hanya berlaku 3 hari, atau mau kita pakai offline. Jadi kalau offline itu nanti ada dapat soal dan juga dapat jawaban yang bisa digunakan latihan anak-anak sebelum AMBK. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan tentang PMM. Kita next ke Bastian tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, Bastian. Bastian tadi apa ya Bapak Ibu ya? Bastian tadi apa ya Bapak Ibu ya? Jadi Bastian itu adalah pembelajaran berdiferensi berbasis TIK yang interaktif ya Bapak Ibu. Oke, kita next ke PMM. Di sini ada refleksi. Ya, oke. Jadi setelah saya mengimplementasikan TIK tadi di dalam pembelajaran saya, ternyata pembelajaran menjadi lebih bermakna. Itu bisa juga dilihat dari bagaimana kita menilai. Misal saya nih langsung wawancara tadi, dapat dari refleksi tadi ya Bapak Ibu yang saya berikan tadi itu, jadi tahu jawaban mereka, ternyata mereka paham nih sama materi yang saya jelaskan, seperti itu. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran itu juga meningkat ya Bapak Ibu. Jadi awalnya nih yang anak-anak Gen Z ini cuman lihat HP, terus kemudian dia cuman bisa buka media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube tuh mereka lihai ya Bapak Ibu dengan Instagram, YouTube dan lain-lain itu, tapi mereka itu untuk sekedar akses seperti Google Drive aja itu mereka masih belum mengeksplor sejauh itu. Padahal kalau misalnya nih yang jenjang SMK itu, apalagi mungkin kalau di saya jurusan akuntansi ya Bapak Ibu, itu pasti butuh sekali sebenarnya. Ternyata dengan saya memanfaatkan teknologi itu mereka jadi lebih cakap terhadap teknologi tadi. Kemudian yang pastinya adalah siswa ceria dan juga aktif dalam pembelajaran.
Oke, kesimpulannya ya Bapak Ibu, jadi setelah saya mengimplementasikan Bastian tadi, ternyata saya lihat nih asesmen formatifnya ternyata lebih meningkat nih daripada sebelum saya menggunakan Bastian tadi. Kemudian kecakapan teknologi atau kemampuan digitalnya juga meningkat dan meningkatnya motivasi siswa. Jadi yang awalnya nih mereka menyambut saya kayak ya flat aja gitu ya, biasa aja gitu ya, nyambut saya masuk kelas tuh jadi kayak pas saya masuk kelas terus mau ngapain hari ini gitu, terus mereka langsung ya Bu mau kuisis atau mau kahot dan lain sebagainya aja Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saya mau pantun sedikit boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa membeli terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Telat ya Bu jawab cakepnya. Baik, terima kasih Bu Nisa, sangat menginspirasi sekali. Wah, reactionnya banyak sekali. Oke, untuk kegiatan selanjutnya ada paparan dari Pak Deswis, Sumtaki, rekan kita dari Maluku Utara. Apa sudah siap, Pak Deswis? Sudah Bu, sudah siap. Terima kasih Bu untuk ya? kesempatan. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatan. Aman Bu. Suara saya bisa didengar Bu? Terdengar. Baik, sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin ketiga sahabat teknologi dari masing-masing provinsi, mohon izin Pak saya izin share screen. Ini bisa terlihat Bu? Sudah Pak, aman Pak. Oke, baik. Terima kasih atas. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Deswis Sumtaki, sahabat teknologi dari Provinsi Maluku Utara. Nah, saya sehari-hari mengajar di SMP Negeri 1 Atap Bobale, di salah satu sekolah, salah satu Kabupaten Halmahera Utara yang berada secara strategis berada di pulau. Nah, dengan demikian untuk akses internet dan juga akses ke teknologinya sangat terbatas, makanya saya mengangkat presentasi pada malam hari ini, yaitu penggunaan video pembelajaran sistem peredaran darah dengan menggunakan Chromebook di daerah terbatas teknologi. Mari kita mulai Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah latar belakangnya, yaitu masalah yang dihadapi. Jadi di tempat saya bertugas, yaitu SMP Negeri 1 Atap Bobale, memiliki akses yang sangat terbatas ke sumber daya teknologi dan listrik. Jadi teknologi yang bisa digunakan pada saat pembelajaran yaitu hanya alat yang bisa digunakan yaitu alat Chromebook. Dikarenakan juga listrik pada siang hari mati atau tidak ada listrik pada siang hari, yang mana listriknya itu hanya menyala selama 12 jam dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Jadi hanya 12 jam ya menyala. Sehingga kami pada waktu pembelajaran tidak dapat menggunakan proyektor atau juga InFocus untuk dapat menampilkan materi. Jadi di sini saya bisa menggunakan Chromebook sebagai alternatifnya Bapak Ibu. Nah, kemudian keterbatasan ini seringkali menjadi hambatan dalam memberikan pendidikan sains yang efektif, di mana menyampaikan materi yang sangat sulit untuk dijangkau, yaitu salah satu contohnya dengan materi sistem peredaran darah, di mana konsep-konsep yang abstrak itu tidak bisa dilihat siswa secara langsung, dan di sini membutuhkan sebuah media yang bisa digunakan untuk diberikan kepada siswa. Nah, yang kedua ada pentingnya pendidikan IPA. Materi sistem peredaran darah sangat penting untuk dipahami
dipahami agar siswa memiliki pengetahuan tentang tubuh manusia dan kesehatan. Jadi materi sistem peredaran darah ini sangat penting diberikan kepada siswa. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama menggunakan video pembelajaran tentang sistem peredaran darah sebagai alat bantu untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu Ibu mohon izin suara saya masih terdengar Bu? Jelas Pak, aman Pak. Nah, di sini yang pertama yang berikut ada keuntungan menggunakan video. Yang pertama yaitu membantu siswa memahami proses yang kompleks dengan visualisasi yang mudah dipahami. Yang kedua, mengatasi hambatan dengan keterbatasan buku dan materi cetak. Jadi dengan adanya video ini dapat membantu siswa untuk memahami proses yang kompleks dengan visualisasi yang mudah dipahami. Dan di sebelah kanan bawah saya itu adalah gambaran video pembelajaran yang telah saya buat pada level 3 dan bisa mengantarkan saya pada level 4 ini. Nah, sebentar kita akan melihat sama-sama video pembelajarannya. Nah, mengapa saya menggunakan Chromebook pada saat pembelajaran? Karena penggunaan Chromebook sebagai alat belajar. Yang pertama yaitu karena Chromebook portable, ringan, dan dapat menyimpan konten atau materi ajar secara offline. Nah, kemudian yang kedua mendukung berbagai aplikasi edukasi yang dapat diakses tanpa koneksi internet. Persiapan yang saya lakukan yaitu mengunduh video atau materi pembelajaran yang sebelumnya berada di area yang mempunyai akses listrik dan internet, dan kemudian video yang telah saya buat juga saya siapkan untuk diberikan kepada siswa menggunakan Chromebook. Dan yang kedua itu menggunakan fitur penghemat daya pada Chromebook agar tahan lebih lama tanpa listrik. Jadi saya menggunakan fitur penghemat daya untuk dapat digunakan siswa dengan Chromebook. Nah, yang berikut ada persiapan materi video pembelajaran, pembuatan dan pemilihan video. Yang pertama, pilih video belajar yang ringkas, interaktif, dan mudah dimengerti. Yang kedua, fokus pada video yang mengandung animasi sistem peredaran darah untuk memudahkan pemahaman konsep. Jadi dalam video pembelajaran saya terdapat animasi dan juga video beserta teks yang dapat memudahkan siswa untuk memahami konsep yang akan disampaikan kepada siswa. Yang berikut ada penyimpanan offline, simpan video di Chromebook untuk akses offline atau menggunakan aplikasi seperti YouTube offline jika memungkinkan. Jadi di dalam Chromebook tersebut sudah saya simpan video pembelajaran yang telah saya buat, dan kemudian untuk selanjutnya jika mendapat jaringan saya bisa mendownload video-video yang dapat membantu proses pembelajaran yang bisa disimpan secara offline seperti itu. Nah, bagaimana implementasinya di kelas? Ada langkah-langkah implementasi yang pertama yaitu perkenalan materi yang dimulai dengan penjelasan singkat tentang sistem peredaran darah. Nah, yang kedua, yaitu saya memutar video. Pertama di sini saya menggunakan metode PBL ya. Jadi siswa dibagi berdasarkan kelompoknya masing-masing dan diberikan video dengan menggunakan Chromebook. Setelah itu siswa berdiskusi dan memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, ini Bapak Ibu ini saya mempunyai video pembelajaran yang telah saya buat di level 3, dan video ini yang saya berikan kepada siswa-siswi saya untuk dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Mohon izin saya putar ya. Kenapa tidak bisa diputar ini? Sebentar Bapak Ibu. Wah, Bapak Ibu tidak bisa diputar ini. Saya putarnya dari YouTube saja ya Bapak Ibu ya. Sebentar.
Baik, Pak. Bapak Ibu bisa kedengaran suaranya tidak? Suara Belum, Bapak terdengar, tapi suara videonya belum. Sudah bisa didengar ya? Gimana itu caranya? Atau saya putar secara singkat saja ya. Nanti bisa Ya, videonya nonton di channel saya ya. Ya, oke. baik, Pak. Gak ada suaranya videonya itu. Saya kira cuma saya tadi, Bu. Iya, videonya nggak ada suaranya. Betul, Ibu memang tidak ada suaranya. Nanti Iya, Ibu Bu. Bapak bisa cek sendiri di ini pada sis hanya memperlihatkan part-part pentingnya saja, seperti itu. Ya, jadi itu adalah video. Mudah-mudahan ada materinya di-share ya, Bu ya. Siap. Baik. Oke, Ibu masih bisa dengar suara saya, Bu? Mohon izin. Terdengar, Pak. Hanya videonya saja yang tidak ada suaranya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Kalau Nah, suaranya jadi Bapak kedengaran jelas, ya, tapi videonya enggak kayak ini. Tadi agak lumayan lama terjeda.
Jadi itu adalah video pembelajaran yang saya buat di level 3 dan video itu saya berikan kepada anak-anak di ini bisa lihat di gambar sebelah kanan bawah. Ini ketika mereka menggunakan Chromebook untuk menonton video ya. Karena tidak ada proyektor untuk ditampilkan jadi mereka menggunakan Chromebook. Kita bisa lanjut, Bu. Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini ada solusi keterbatasan listrik. Yang pertama, menggunakan power bank atau generator portable. Siapkan cadangan daya agar Chromebook tetap berfungsi selama pembelajaran. Jadi ketika kami melakukan pembelajaran, jika memang benar-benar membutuhkan tenaga listrik, kami biasanya menggunakan generator dan itu pun generator kami gunakan pada saat benar-benar diperlukan. Yang kedua adalah pengaturan waktu dan penggunaan daya. Gunakan Chromebook hanya untuk pada sesi penting dan manfaatkan waktu dengan baik. Jadi Chromebook digunakan dengan cara yang baik dan hanya pada sesi penting saja bisa dimanfaatkan. Nah, dari semua yang telah digunakan yaitu Chromebook dan video pembelajaran, ini ada hasil dan dampak positifnya yang saya dapatkan. Yang pertama adalah manfaat yang dirasakan. Yang pertama itu meningkatkan meningkatnya pemahaman siswa tentang materi yang kompleks. Yang kedua, menumbuhkan minat siswa dalam sains melalui pendekatan visual. Yang ketiga, memberikan alternatif belajar yang efektif meskipun ada keterbatasan teknologi dan listrik. Nah, kemudian ada tantangan dan solusi. Yang pertama, manfaat yang dirasakan, yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang kompleks, menumbuhkan minat siswa dalam sains melalui pendekatan visual, kemudian memberikan alternatif belajar yang efektif meskipun ada keterbatasannya. Dari sini kita dapat menyimpulkan ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulannya adalah video pembelajaran di Chromebook bisa menjadi solusi alternatif dalam mengajar materi yang kompleks di daerah terbatas teknologi. Dan yang kedua ada rekomendasi, itu perlunya adaptasi metode ini dalam pembelajaran lain yang juga membutuhkan visualisasi tinggi. Seperti itu. Dan itu saja pemaparan saya di malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Deswis atas sharingnya, ilmunya. Sungguh luar biasa sekali perjuangannya ya, meskipun berada jauh di sana. Tapi semangat mengajarnya tetap tinggi, tetap membuat multimedia pembelajaran interaktif untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan, khususnya bagi siswa-siswa Pak Deswis itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya ada paparan dari saya. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen ya. Sebentar, saya izin pin dulu. Bentar. Bentar, tidak muncul. Nah. Izin apakah sudah muncul? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik. Oke, sudah. Ini sudah? Sudah. Ya, sudah. Oke. Baik. Bapak Yahya dan teman-teman yang mengikuti webinar kegiatan pada malam hari ini, izinkan saya sharing pengetahuan dan sharing juga pengalaman tentang praktik baik apa yang sudah saya lakukan di level 3 kemarin. Saya membuat MPI yang berjudul Maknari. Ceritanya Maknari itu, mari kenali nama-nama hari untuk disabilitas pendengaran. Berhubung latar belakang saya juga dari
SLB, jadi saya membuat MPI ini memang untuk anak disabilitas. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya membuat MPI-nya itu untuk siswa disabilitas pendengaran atau anak tuli seperti itu ya, atau tunarungu. Sedikit profil saya, domisilinya di Cilengsi, Kabupaten Bogor, provinsinya Jawa Barat. Lalu saya memang lulusan pendidikan luar biasa dan mengambil jurusan pendidikan khusus di Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu saya juga mengajar di jenjang SLB itu sudah dari tahun 2015 sampai sekarang. Dan saat ini saya mengajar di SLB Bina Sejahtera Cilengsi, Kabupaten Bogor. Nah, sebelum membuat MPI, saya sebelumnya bukan menentukan target siswa, kan saya beberapa kali pindah rombel gitu ya. Nah, saya mencari dulu urgensi MPI ini apa dan siapa sih yang paling tepat untuk menggunakan MPI itu gitu. Nah, target siswa pengguna MPI yang saya buat itu yaitu peserta didik tuli jenjang SDLB yang memang belum mengerti sama sekali bahasa isyarat atau sama sekali belum berbahasa. Jadi bedanya peserta didik umum dengan peserta didik kami di SLB, biasanya kalau anak-anak umum itu masuk TK dulu, masuk PAUD dulu gitu ya, baru masuk ke SD. Jadi ibarat nggak dari 00 banget lah gitu. Nah, kalau siswa di SLB ini unik, mereka karena udah usianya 7 tahun, datang ke sekolah dengan sama sekali belum pernah menyentuh buku, belum pernah menyentuh pensil, seperti itu, belum ada bahasanya juga sangat-sangat terbatas dan itu jadi tantangan kami untuk memberikan pembelajaran yang tepat untuk peserta didik kami, seperti itu. Baik anak-anak tuli, baik anak-anak, tunagrahita, seperti hambatan intelektual dan lain sebagainya. Nah, sedikit penjelasan juga apa itu tuli, yaitu anak yang mengalami gangguan pendengaran dengan ambang pendengarannya 60 sampai 110. Jika kita yang normal itu bisa mendengar, mungkin, ibarat kata ini seperti volume ya, kalau misalnya kita sampai 20 saja sudah terdengar sangat keras, kalau anak-anak, tunarungu atau tuli ini sampai 60, desibel dan sampai 110. Jadi, dipasang alat bantu dengar pun mereka hanya mampu mendengar, getaran, resonansi, jadi bukan berupa bentuknya secara utuh atau bentuk suaranya secara bulat atau utuh, tapi memang hanya getaran, rangsangan getaran saja, seperti itu. Lalu, MPI yang saya buat ini, pada mata pelajaran program khusus, mohon maaf, program khusus untuk disabilitas pendengaran. Nah, sedikit informasi juga kalau misalnya di SLB ini memang kami ada program khusus, masing-masing ketunaan itu memiliki program khususnya masing-masing. Contohnya kalau misalnya di tunanetra ada orientasi mobilitas, kalau misalnya di tunarungu atau di teman tuli itu ada namanya PKPBI, yaitu pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama. Ini memang diberikan sepanjang dia bersekolah di SLB akan diberikan mata pelajaran tersebut, begitu. Untuk peserta didik dengan hambatan intelektual juga sama, program khususnya namanya Bina Diri, yang mana, untuk pembelajarannya tuh yang penting dari bangun tidur sampai mau tidur lagi anak bisa melakukan kegiatannya sendiri tanpa dibantu orang lain. Nah, itu untuk target, program khusus dari, siswa dengan hambatan intelektual, seperti itu. Nah, kalau saya pada kesempatan kali ini membuat MPI-nya itu tentang mata pelajaran, program khusus PKBBI untuk disabilitas pendengaran. Nah, setelah tahu karena memang peserta didiknya ini masih kecil gitu ya, lalu belum berbahasa, memang situasinya seperti itu, lalu yang pertama saya paparkan satu-satu, yang pertama itu siswa disabilitas pendengaran karena terbatas bahasa, bersekolah tidak pernah dibelajarkan baik bahasa isyarat maupun oral. Jadi, istilah yang kami gunakan itu memang sebelum masuk ke sekolah mereka masih pakai bahasa ibu. Jadi, isyarat tapi bahasa ibu gitu. Jadi kadang ibunya ngomong, anaknya belum selesai ngomong, tapi sudah diterjemahkan oleh ibunya. Misal mau minum, baru aja ngangkat muka dengan ngangkat tangan sudah diartikan, "Oh, itu mau minum pasti," gitu. Jadi anak memang tidak dibiasakan untuk berbahasa maupun berisyarat, termasuk oralnya juga, seperti itu. Lalu karena memang tantangan zaman juga, anak-anak yang saya hadapi juga ini termasuk ke dalam generasi alfa, memang yang sudah terbiasa diberikan gadget daripada berisik gitu ya, udah aja nih kasih gadget. Nah, jadi memang itu jadi salah satu tantangan juga buat kami guru-guru SLB yang memang ternyata anak-anak disabilitas juga, eee,
main HP mah ya jago gitu ya, sama mungkin seperti anak-anak umum, apalagi memang kita sudah masuk ke generasi alfa dan sudah masuk 5.0 society katanya, sudah sangat-sangat canggih gitu anak-anak sekarang. Lalu yang ketiga ada platform yang ada memang masih kurang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa, terutama untuk siswa belajar bahasa isyarat, belajar bahasa isyarat sendiri khususnya kelas kecil karena keterbatasan bahasa dan menunya juga memang masih terlalu rumit untuk siswa disabilitas pendengaran kelas kecil. Jadi memang ada namanya aplikasi Hear Me ID dan itu memang udah sangat unik sekali, tapi memang ternyata setelah diuji cobakan peserta didik kelas kecil ini memang belum bisa gitu, karena memang menunya itu sangat banyak dan memang kita harus ketik dulu nih, misalnya mau minum isyaratnya seperti apa, kita harus ketik dulu nih, minum, baru nanti, dalam aplikasi tersebut ada isyaratnya, bagaimana cara mengisyaratkan minum, seperti itu, atau makan, atau mandi, atau hari Senin, Selasa. Itu kan membutuhkan satu kata yang kompleks. Nah, sedangkan anak-anak di sini belum berbahasa, gitu. Jadi itulah situasi yang terjadi. Maka dari itu saya, selain itu ada tantangan juga yang saya hadapi, karena awalnya itu memang karena kelas kecil ya, jadi awalnya tuh memang pesimis karena siswanya dirasa masih terlalu kecil gitu, "Masa sih anak kecil gitu bisa gitu dikasih Chromebook," gitu ya, apalagi itu Chromebook-nya punya sekolah gitu, "Apa nanti repot nggak ya? Nanti anak-anaknya kesulitan nggak ya?" Gitu. Jadi saya masih pesimis aja gitu, apakah anak-anak memang bisa atau tidak, seperti itu. Lalu pasti repot karena siswanya memang, saya pikir tuh akan selalu minta bantuan gitu, misalnya dari 8 anak saya ambil dulu 4 gitu, cobain dulu gitu satu-satu dan ternyata, eee tidak sesuai gitu dengan apa yang saya pikirkan. Lalu memang saya tidak yakin untuk memberikan kepercayaan siswa, memegang Chromebook masing-masing. Jadi karena satu anak itu diberi satu Chromebook, jadi saya takutnya itu kan aset sekolah ya, bagaimana kalau rusak, seperti itu ya. Saya komunikasi dulu, mencoba memvalidasi diri sendiri apakah saya bisa gitu ya, memberikan mata pelajaran ini kepada anak-anak, peserta didik disabilitas pendengaran. Tapi ketika implementasi semua itu terbantahkan, seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk aksinya, saya membuat, eee, website yang berjudul Maknari, atau Mari Kenali Nama-Nama Hari menggunakan bahasa isyarat. Tentu saja ini saya menggunakan bahasa isyarat Bisindo. Dan kenapa Bisindo, mungkin ibu-ibu juga atau bapak-bapak di sini yang guru SLB juga tahu kan ada istilahnya bahasa isyarat tuh ada 2 macam, ada Sibi dan Bisindo. Nah, kalau Sibi ini memang sistem isyarat bahasa Indonesia yang digunakan di sekolah. Nah, tapi untuk komunikasi rata-rata anak itu menggunakan Bisindo, seperti itu. Jadi saya di sini kadang-kadang dicampur-campur gitu ya, yang mana sih ini yang anak kalau misalnya anak susah diajarin Sibi, makanya saya pindah ke Bisindo gitu. Kalau anak-anak ini ternyata susah diajarin Bisindo, saya pakai Sibi. Jadi insya Allah kalau gurunya mah jadinya dua-duanya jadi bisa, seperti itu ya. Nah, aplikasi ini namanya Maknari, Mari Kenali Nama-Nama Hari, dan ini menunya juga tidak terlalu banyak, agar tidak terlalu rumit juga. Nah, selanjutnya ini ibu bapak kalau mau scan aplikasinya juga boleh, silahkan, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke menu ya, ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu mengenal nama-nama hari menggunakan bahasa isyarat dan oral tentu saja. Lalu sasaran peserta didiknya, untuk peserta didik dengan disabilitas pendengaran yang memiliki tingkat pendengaran, 60 sampai 110 desabel. Lalu untuk menu ininya materi, jika diklik maka muncullah gambar-gambar saya seperti ini gitu. Jadi saya mengusahakan yang menjadi role modelnya itu tetap saya karena memang, ternyata anak-anak lebih seru jika video atau apa yang mereka tonton tuh dari gurunya gitu. Jadi ternyata ada perbedaan. Kalau saya, Bu, udah berusaha ngajarin misalnya orang tua tuh ke anak, "Tapi, Bu, kenapa ya susah nempel terus gitu ke anak-anak tuh." Nah, ternyata memang saya coba role modelnya saya gitu, ternyata lebih cepat gitu. Nah, ini jika diklik itu nanti saya akan berisyarat Senin, nanti kita coba prakteknya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti itu. Lalu ada kuisnya juga. Nah, ini kuisnya juga memang hanya 3 soal. Nanti ketika diklik, ketika benar, maka akan masuk ke soal berikutnya dan jika salah akan tetap ada di situ, seperti itu. Nah,
saya membuatnya menggunakan apa sih gitu ya Bapak Ibu nih. Kalau teman-teman mungkin tadi Pak Agung menggunakan Articulate Storyline ya? Articulate Storyline, kalau saya memang, menggunakannya coding gitu. Nah, coding ini bisa didapat di Witrischool, semuanya sudah ada di situ, nanti kita tinggal cari asetnya. Nah, di coding itu dimasukkan dulu ke dalam Notepad++, nanti dimasukkan menjadi indeks, setelah itu baru kita publish gitu ya jika sudah selesai, dan semua ini memang basisnya ini coding semua gitu. Nah, ini memang bahan coding-nya ada di sini semua sih, cuma memang kalau pakai coding waktunya agak cukup lama dan asetnya juga kita bingung mencarinya, dan saya, aset-asetnya ini semuanya pure dari Canva dan ada beberapa juga dari Pinterest. Nah, selain itu refleksi yang setelah mengimplementasikannya, saya, melakukan refleksi. Ternyata siswa lebih mudah memahami dan mengingat pembelajaran karena role model pada MPI yang dibuat adalah gurunya sendiri. Lalu yang kedua, siswa lebih aktif dengan cara melakukan unjuk kebolehan, memperagakan kembali materi yang ada pada MPI. Jadi, karakteristik hampir semua tunarungu atau tuli atau disabilitas pendengaran ini memang senangnya itu nggak tahu kenapa, memang senang mamer gitu ya, memvalidasi gitu, "Wah, aku udah bisa," gitu ya. Ternyata setelah menonton video itu dipraktekkan di rumah dan meskipun beberapa kali salah, jadi akhirnya, peserta didik ini minta tolong ke ibunya, minta tolong dibukain lagi Bu website-nya gitu, nanti, saya mau lihat lagi nih gimana sih saya lupa gitu ya. Nah, ternyata hal-hal itu jadi pemicu juga buat orang tua, ternyata memang benar anak-anak ini suka jika role modelnya itu, gurunya sendiri, dan kemudahan untuk mengakses juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri buat orang tua. Jadi saya di mana aja tuh anak-anak ternyata masih bisa buka, seperti itu. Lalu yang masih menjadi PR, masih banyak bahan MPI yang harus dibuat khususnya untuk guru SLB, terutama untuk mata pelajaran program khususnya untuk tunanetra, tuli, tunagrahita, tunadaksa. Dan memang, SLB itu selain karena mungkin memang muridnya sedikit, kadang-kadang suka merasa terasingkan gitu ya, jadi memang susah sekali nih, cari bahan belajar yang ada baik di PMM, baik di manapun kita cari Google search SLB mungkin agak banyak di LKPD, tapi untuk aplikasi-aplikasi seperti ini, MPI-MPI seperti ini sangat jarang sekali. Jadi untuk Bapak guru atau Ibu guru SLB yang ada di sini nih, boleh jadi PR ya, setelah menonton paparan dari sini, mudah-mudahan terinspirasi membuat MPI sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya masing-masing. Nah, setelah membuat MPI, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung posting, atau upload ke, PMM, dan ini, eee, apa namanya, file yang saya unggah dan membawa saya kepada level 4. Ini saya jelaskan, ini ada bisa dilihat di bahan ajar, PMM saya. Nah, MPI ini bisa digunakan, oleh siapa saja. Mangga Bapak Ibu kalau mau coba boleh di-scan atau boleh buka PMM saya, seperti itu. Nah, sebelum ke thank you, saya izin lagi untuk buka aplikasinya ya. Sebentar, saya buka aplikasinya dulu. Apa sudah terlihat? Sudah Baik, terlihat, Bu. nah tadi kan ada paparan tentang Witrischool ya, Witrischool tuh apa sih? Nah, ini Witrischool saya jelasin sedikit, ini tuh ada sebuah website yang memang sudah mengakomodir semua kebutuhan template kita gitu ya, baik, basic, ada elemen. Nah, ini semuanya itu tinggal di-copy-paste di Notepad++ tadi, seperti itu. Nih ada elemen, atribut, memang kalau misalnya baru pegang memang agak hektik gitu ya, cuman memang sekarang ada banyak sekali aplikasi untuk membuat MPI, termasuk Canva for Education juga bisa digunakan, atau Articulate Storyline, atau Genially, seperti itu. Nanti baru di-publish, baik ke Itch.io atau ke GitHub. Kebetulan kemarin saya publish-nya lewat GitHub.io, seperti itu. Lanjut, masuk ke aplikasinya ya.
Nah, ini sudah masuk ke aplikasinya. Masuk sorry. Nah, ini masuk ke tujuan pembelajaran. Kembali ke menu. Nah, ini materinya. Layarnya nggak pindah-pindah. Bu, Ya? layarnya itu aja kah? Oh, Nggak malah. bergerak. Enggak, betul. Iya, ini saya sebentar. Belum pindah ya? Iya, Mohon belum maaf, pindah, Bu. Ibu. Oh, oh, iya, Baik, iya, baik. iya. Saya Oke. ulang lagi ya. Oke, mohon maaf, Ibu. Nah, ini apa sudah pindah? Oke, saya ulang lagi aja, Ibu ya. Sudah kedengaran suaranya juga. Siap. Ini sudah ya? Nah, ini. Iya, Bu, mantap, mantap. Oke, oke. Terlihat, Ibu? Terlihat. Lihat. Baik. Selasa ini. Rabu, Kamis, Pakai coding. Lain. Jumat, Sabtu, Minggu. Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kirain Bu. Baik, sekian paparan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat menjadi PR untuk kita semua untuk membuat MPI lebih banyak lagi agar bisa digunakan oleh guru-guru lain juga ya, Bapak Ibu. Baik, untuk kegiatan selanjutnya tanya jawab. Saya ya izin. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand atau silakan tinggalkan kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Jadi memang kalau membuat MPI itu gampang-gampang susah Bapak Ibu. Jadi kebetulan di Pembatik ini kita dibekali oleh sejuta manfaat gitu ya, banyak sekali materi yang diberikan pada modul-modul yang kami pelajari, memang itu tujuannya itu untuk berkreasi. Pada level 4 ini kami diharuskan untuk berkolaborasi, maka dari itu memang tim kami berempat ini jauh gitu ya, kita belum pernah saling ketemu, kami belum pernah kenal, hanya baru tatap maya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan apa yang kami berikan dapat menjadi manfaat. Oke, kita Mungkin Bu apakah ada yang sambil mau di bertanya, Bu? share link absen mungkin Bu, sambil Oh tanya iya, baik. jawab. Siap. Sebentar. Soalnya ada beredar link-link yang bukan link asli. Walah. Bahaya nih. Sebentar ya Bapak Ibu.
ini link absen. Mangga silakan itu link absennya. Apakah sudah terbuka? Linknya? Sudah. Baik, Ibu ada yang mau bertanya atau dicukupkan saja? Perlu izin, Bu. Masih perlu. Oh iya, memang harus belajar IT sih sebetulnya. Sebentar ya, saya koreksi dulu. Iya. Kemudian apakah masih perlu izin? Coba dibuka lagi. Di mana dilihat linknya, Bu? Di kolom chat, Bu. Ibu. Masih, Bu, masih perlu izin. Masih perlu. Masih perlu izin. Oke. Apakah sudah? Ya, sudah, Bu. Oke, aman ya. Ya, betul. Ya, jadi kalau misalnya absen itu memang kalau bikinnya dari belajar ID, maka pengaturannya akan khusus belajar ID semua, tapi ini saya sudah buka untuk semua. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan, Pak Yahya. Boleh dikasih closing statement sebelum kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Indri dan rekan-rekan yang lain. Itu tadi berbagi praktek baik yang dilakukan teman-teman dari lintas provinsi ya. Luar biasa sekali ya. Semoga praktek baik yang mereka sudah bagikan malam ini mungkin Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi. Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan pembatik tahun depan ya, karena kegiatan pembatik ini kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Kemendikbudristek sejak 2017 hingga saat ini, yang mana kegiatan ini dikemas secara level dan berjenjang hingga level 4 yang sedang dilakukan oleh teman-teman pada malam hari ini. Dan dari level 4 nanti Kemendikbudristek akan memberikan anugerah kepada terbaik provinsi yang insya Allah nanti di bulan November untuk dikukuhkan menjadi duta teknologi. Satu provinsi biasanya satu orang saja yang terbaik. Semoga rekan-rekan 4 orang ini tadi menjadi salah satu bakal kandidat duta gitu, dan rekan-rekan yang lain yang belum berkesempatan ikut bisa mengikuti tahun depan, karena kegiatan ini sangat penting untuk membuat pembelajaran di kelas kita menjadi lebih berkualitas dengan memanfaatkan teknologi yang terkini. Itu saja statement dari saya. Saya kira selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yahya atas waktunya, atas kesempatannya untuk kita teman-teman lintas provinsi seperti itu ya. Pak, mudah-mudahan nggak bosen, nanti ketemu kita lagi kapan-kapan ya. Baik, sebelum saya mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, izin berfoto dulu Bapak Ibu. Izin berfoto dulu ya. Dihitung aja, Bu. Iya, oke.
Sebentar. Nah, sip. Saya unpin dulu. Oke. Udah siap, Bapak Ibu? Silakan nyalakan kameranya. Baik, kita foto ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi bergaya yang cantik dan ganteng Bapak Ibu. Siap, 1, 2, 3. Baik, oke. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga apa yang kami bagikan mendapatkan amalan buat kita sendiri, lalu dapat dimanfaatkan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas atensinya. Izin saya Bu, saya belum saya belum ya. sempat isi presensi. Absen. Baik, ada di link chat, Ibu. Saya pin ya. Iya. Oke, sebentar saya copy lagi. Silakan, akan saya nyalakan dulu sampai semuanya sudah mengisi. Oke, baik. Izin saya tutup, Bapak. Tadi saya mau berpantun. Lupa. Semangka boleh ya dikasih reaction? Oke, baik. Semangkaku pas belinya di kali. Cakep. Kalau berbiji pohonnya lebat. Cakep. Terima kasih sudah datang pada webinar kali ini. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin saya tutup ya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu jika telah selesai mengisi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah nanti untuk mungkin akan dikirim ke email masing-masing yang sudah dimasukkan ke dalam link admin ya Bapak Ibu.